Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, sebelum kita menginjak materi bab pertama untuk kuliah mekanika kekuatan material yang kedua, terlebih dahulu kita buat kontrak kuliah. Yang mana kontrak kuliah ini dibuat ya, agar mahasiswa itu bisa mempersiapkan diri dengan baik, mana prioritas belajar untuk tugas UTS dan UAS, sehingga nantinya mahasiswa bisa mendapatkan nilai hasil yang memuaskan. Yang pertama, tugas atau kuis. Jadi tugas itu diberikan kepada mahasiswa ya untuk latihan di rumah, kemudian dikumpulkan. Kemudian kuis biasanya diadakan secara spontan ya. Itu. Nah, ini porsinya itu 10 sampai 30%. Nah, kalau tugas dan kuis ini porsinya itu banyak, maka porsinya bisa 30%. Misalnya sering diberikan tugas ya, dan tugasnya itu banyak, maka kita bisa buat 30%. Kalau tugasnya itu sedikit, berarti 10%. Kalau tugasnya itu sedang, 20%. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian UTS itu porsinya 35% sampai 50%. Nah, kalau tugas itu porsinya 30%, ya berarti UTS dan UAS-nya ini sama-sama 35%, 35%. Ya. Kalau misalnya tugasnya itu 20%, berarti UTS-nya itu bisa 40%, UAS-nya bisa 40%. Atau kalau rata-rata nilai UTS-nya itu bagus, maka kita bisa buat porsinya itu 45%, kemudian UAS-nya 35%. Nah, itu jika rata-rata UTS lebih besar daripada UAS, rata-rata nilai mahasiswa ya. Kalau rata-rata nilai mahasiswa UAS-nya itu lebih besar, maka porsinya kita buat juga lebih besar. Nah, ini kita buat untuk menguntungkan mahasiswa. Ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka kita ini sangat banyak. Ya, memang buku mekanika kekuatan material ini itu diajarkan, kenapa banyak? Karena memang diajarkan di seluruh teknik ya, teknik yang berhubungan dengan struktur, misalnya teknik sipil ya, teknik sipil, kemudian teknik industri, kemudian teknik fisika, kemudian teknik mesin, apalagi teknik mesin. Nah, teknik sipil itu mekanika kekuatan material ini dinamakan mekanika teknik. Kalau di teknik mesin itu diawali dengan statika struktur, dilanjutkan dengan mekanika kekuatan material yang pertama dan kedua. Jadi hanya 3 mata kuliah saja yang saling berkelanjutan. Kemudian kalau di teknik sipil itu sampai 7. Bahkan perguruan tinggi lain itu sampai 9. Jadi mekanika teknik 1, mekanika teknik 2, mekanika teknik 3 sampai ke 7. Bahkan ada yang sampai ke 9. Nah, itu saking masing-masing berhubungan. Nah, apa bedanya di teknik mesin sama teknik sipil? Ya, kalau teknik sipil itu kan mengarah ke konstruksi suatu bangunan, misalnya jembatan, gedung-gedung, ya, irigasi, ya, dan sebagainya. Ya, yang mana bebannya cenderung statis. Sedangkan di teknik mesin, nah karena dia menyangga mesin itu ada yang diam, seperti mesin gilingan tepung misalnya, dia diam di tempat ya.
mesinnya memang dinamis bergerak, tetapi konstruksinya itu diam, menyangga mesin yang bergerak. Sedangkan menyangga mesinnya itu berputar tapi berjalan, ya. Misalnya traktor, mobil dan sebagainya itu lebih sulit lagi sebenarnya, ya, lebih sulit lagi. Kemudian kita pakai literatur yang paling tua ini ya, tahun 1916. Itu judulnya The Strength of Material, a Textbook for Engineer and Architect. Ini dikarang oleh Edward S. Andre. Ya, kalau orang Indonesia namanya Andre, ini karena Andrew ini ya. Andrew ya. Nah, ini tidak saya sebutkan percetakannya atau negaranya supaya tidak menjadi rumit ya. Nah, ini buku yang tertua ini, yang dipakai oleh para ilmuwan. Jadi strength itu kekuatan material, kekuatan bahan ya. Ini buku pegangan atau diktat untuk para insinyur dan para arsitek ya. Nah, ini kita juga sediakan untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa ingin minta dikopikan, ya saya akan kirimkan seperti ini. Nah, seperti ini bukunya, The Strength of Material. Nah, ini karangan Edward S. Andrew. Nah, ini tahun 1916. Nah, ini ada 638 halaman. Ini mulai dari MKM 1 dan MKM 2. Nah, nanti kita membahas sesuai dengan kurikulum dan silabus. Itu mulai bab lendutan ya. Nah, ini defleksi ya, of beam. Beam itu batang ya. Artinya lendutan pada batang. Nah, gitu. Kita mulai dari sini. Ini MKM 2-nya di sini. Ya. Kembali lagi. Nah, sekarang daftar pustaka yang kedua itu Strength of Material part 2. Jadi part 1 itu yang MKM 1, part 2 ini MKM 2. Ini karangan S. Timosenko tahun 56. Ini juga buku tua yang sering dipakai para ilmuwan. Kita juga punya soft copy-nya. Strength of Material part 2, Advanced Theory and Problem. Jadi teori lanjut dan problem. Teori dasarnya itu ada di, maksudnya fundamental teori itu ada di part 1. Ya, ini advance ini artinya lanjut. Problem nanti di sini banyak kasus-kasus atau soal-soal latihan. Nah, gitu ya. Ini edisi ketiga. Nah, ini ada semua. Materinya ada semua. Mahasiswa kita siapin literaturnya. Nanti bisa kita kirim ya via WhatsApp grup ya. Nah, kemudian daftar pustaka yang ketiga yang bisa dipakai oleh mahasiswa itu judulnya Strength of Material ya, yang dikarang oleh SK Mondal. Ini tahun 2007. Ini juga kita siapkan kepada mahasiswa. Strength of Material, kekuatan material. Nah, dalam MKM 1 kemarin, ini bab 1 sampai ke 4 yang dibahas. Sekarang ini MKM 2 bab 5 sampai, tidak semuanya ini ya, karena nggak sampai 16 begitu ya, rivet dan sambungan las. Jadi sambungan keling las ini ada di elemen mesin, teori kegagalan ada matematika kegagalan
ya, dan sebagainya. Ini pegas juga ada di elemen mesin, nggak kita bahas ya. Teori kolom ini baru, kolom itu tiang yang ramping gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat silabusnya ya, kita sesuaikan dengan silabusnya. Jelas mulai dari defleksi dari beam atau batang. Kemudian tata pustaka yang keempat yaitu Applied Strength of Material for Engineering Technology. Ya, ini dikarang oleh Barry Dupin tahun 2016. Ini yang terbaru ya. Nah, ini artinya applied itu penerapan. Nah, ini lebih praktis lagi ya. Nanti kita lihat, saya akan pilihkan literatur yang paling mudah ya, supaya mahasiswa lebih mudah memahami, karena memang MKM 2 ini karena dia teori lanjut itu agak sulit ya. Ini juga kita sediakan, kalau mahasiswa mau belajar kita siapkan juga, nanti kita berikan kepada mahasiswa semua literaturnya ini kita siapkan semua. Ini penerapannya. Nah, ini konstruksinya seperti ini, jembatan, kemudian pada kerangka atap. Nah, ini bentuk setengah bola, jadi atap setengah bola seperti ini. Nah, kerangka atap ini semua mengikuti kekuatan material. Ini jembatan ya. Nah, kita memulai bab pertama di yang jelas defleksi batang atau lendutan. Mana lendutan ini? Nah, ini beam deflection, defleksi batang. Nanti kita lihat di antara buku-buku itu, atau kita cuplik masing-masing, kita pilihkan yang termudah, mudah dan sederhana. Walaupun rumit, tapi di antara yang rumit itu kita pilihkan yang paling mudah. Kemudian yang kelima ini mekanika teknik. Ini dikarang oleh Egor P. Popov. Sebenarnya bukunya bahasa Inggris, terjemahkan oleh Pak Zainal Astamar. Ini dosen di Makassar ya. Tahun 96 diterjemahkan. Nah, ini saya tidak mendapatkan dari judulnya saja, kan ini mengarah ke teknik sipil ya. Kalau mekanika teknik ini mengarah ke teknik sipil. Kalau strength of material itu mengarah kepada tegangannya itu, tegangan. Strength itu kan kekuatan. Ya. Jadi mengarah kepada kekuatan. Ya. Ini sudah dicetak, ya, pencetakannya Erlangga, ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan soft copy-nya, nggak akan mendapatkan, ya, karena dia dalam bentuk buku. Ya, kalau misalnya ada yang bersedia, biasanya bukunya itu di-scan, kemudian baru dijadikan buku, baru dijadikan soft copy. Ya, soft copy. Nah, itu baru bisa disebarkan. Tapi karena dia dalam bentuk buku, ya nggak bisa. Ya. Beda dengan ini, sebenarnya sudah buku. Ya, sudah buku, tapi di barat ini sudah, istilahnya sudah kaya-kaya orangnya, jadi bisa disebarluaskan ya. Nah, ini seperti ini, buku mekanika teknik bisa didapatkan di Perpustakaan Teknik Mesin atau Perpustakaan Fakultas Teknik ya, Fakultas Teknik Unram ya. Ini kalau Anda pengen beli, harganya 239.000 di Tokopedia. Ya, Egor P. Popov karangannya. Jadi kalau dia Pak Zainal ini ya, Pak Zainal mana ini ya? Oh ya, ini saya dapatkan dari Tokopedia, karena di subcopy di Google itu tidak ketemu ya. Nah, ini karena aslinya itu dari Egor P. Popov yang diterjemahkan oleh Pak Zainul Astamar ya, bukan Zainal tadi, maaf, Pak Zainul Astamar ya. Nah, dia harus mencantumkan karena aslinya dari Egor P. Popov ya. Ini banyak dipakai di teknik sipil, tapi materinya itu
bisa dipakai untuk acuan juga di teknik mesin ya. Kemudian ini dan lain-lain, ini banyak sekali ya, banyak sekali. Saya tidak menampilkan di sini karena ini dalam bentuk diktat ya, karena memang MKM ini mata kuliahnya sangat banyak, literaturnya sangat banyak, bukan mata kuliahnya sangat banyak ya, literaturnya sangat banyak. Nah ini MKM misalnya, ini karangan Pak Agung Supriyanto, karena ini diktat untuk kalangan sendiri ya. Ini dari Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ya. Nah, ini kalau mahasiswa mau minta juga saya kasih, cuman karena ada silabusnya nggak sama seperti ini, diagram gaya gajian dan bending ini di bab apa di MKM 1 ya. Jadi berbeda, silabusnya berbeda. Jadi pokok bahasanya berbeda dengan di kita di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Nah, demikian adik-adik mahasiswa, pertemuan pertama ini sederhana saja, tidak perlu berat-berat karena habis liburan lama ya, ibaratnya diesel itu belum panas. Kalau saya berikan materi bab 1 mahasiswa belum panas ya. Nah, belum panas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.